Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Fijriani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari topik unsur intrinsik dalam cerpen. Materi ini akan kita pelajari pada fase F kelas 11 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur intrinsik cerita pendek dengan baik dan benar. Apakah kalian pernah mendengar ungkapan cerita yang dapat dibaca hanya sekali duduk? Dalam ungkapan itu dapat disimpulkan bahwa cerita yang dimaksud adalah cerita pendek atau cerpen. Pada umumnya, cerpen bersifat fiksi atau rekayasa. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Selanjutnya, cerpen memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen dari suatu bangunan tersebut. Jadi, ada 7 unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerpen. Pertama, kita akan membahas tentang tema. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam suatu cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam cerpen. Latar dapat menjadi penting dalam membantu pembaca memahami konteks dan suasana cerita. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan latar dalam cerpen untuk memperkaya pengalaman membaca. Kemudian, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kemudian, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian, alur atau plot merupakan urutan waktu yang terjadi dalam cerita atau cerita pendek. Alur terdiri atas dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Tahap-tahap alur cerpen adalah sebagai berikut. Pertama, pengenalan. Memperkenalkan tokoh, latar, dan suasana cerita. Kemudian komplikasi, yaitu munculnya masalah atau konflik dalam cerita yang memancing ketertarikan pembaca. Selanjutnya, peristiwa konflik, yaitu titik puncak dari konflik yang memuncak dalam cerita. Kemudian, penyelesaian, yaitu penyelesaian dari konflik dalam cerita yang membawa pembaca pada kesimpulan. Dan terakhir, penutup. Penutup cerita merupakan bagian yang memberikan kesan tersendiri bagi pembaca. Kemudian, sudut pandang. Ada dua jenis sudut pandang dalam cerpen, yaitu
Sudut pandang orang pertama menceritakan kisah dari perspektif tokoh utama dengan menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Kemudian, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga menceritakan kisah dari perspektif pengamat dengan menggunakan kata ganti dia atau mereka. Kemudian, gaya bahasa dalam cerpen dapat bervariasi tergantung dari penulisnya. Gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana seperti sedih, gembira, atau suasana yang lainnya. Terakhir yaitu amanat. Amanat cerpen adalah pesan moral atau makna yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita pendek yang dibuatnya. Amanat tersebut dapat berupa pelajaran, nasihat, atau pemikiran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami materi hari ini dengan baik. Ingat, masa depanmu dimulai dari dirimu sendiri. Kalau mau sukses, kalian harus rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.